lateral thinking dan ketahanan pangan. Cara baru menghadapi krisis pangan nasional. Kenapa cara lama tak lagi cukup? Setiap tahun, dunia memproduksi cukup makanan untuk memberi makan lebih dari 7 miliar manusia. Tapi tetap saja, ratusan juta orang masih kelaparan. Di Indonesia, produksi beras naik, tapi harga pangan tetap tidak stabil. Distribusi macet. Ketergantungan impor meningkat. Kenapa bisa begitu? Bukankah kita sudah punya strategi? Sudah ada subsidi, sudah ada program cadangan pangan, bahkan sudah ada kementerian yang mengatur semuanya. Tapi justru di situ masalahnya. Kita menganggap solusi akan datang dari struktur yang sudah ada. Kita percaya kalau sistemnya diperbaiki sedikit, semua akan baik-baik saja. Padahal, kenyataannya tidak. Karena yang kita hadapi hari ini bukan sekadar masalah teknis, tapi masalah cara berpikir. Kita mencoba menyelesaikan krisis pangan dengan pendekatan administratif dan linear, seolah semua masalah bisa dijawab dengan data statistik, tabel produksi, dan anggaran tahunan. Tapi krisis pangan tidak sesederhana itu. Ia menyentuh banyak sisi, sosial, ekonomi, teknologi, hingga perubahan iklim. Ia tidak tunduk pada logika konvensional. Dan disinilah kita butuh satu hal, keberanian untuk berpikir berbeda. Dalam dunia bisnis dan inovasi, ini dikenal sebagai lateral thinking, sebuah cara berpikir yang tidak hanya mencari jawaban dari arah yang biasa, tapi menciptakan jalan keluar baru dari sudut yang tak terduga. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana lateral thinking bisa jadi pendekatan baru dalam menjawab tantangan ketahanan pangan Indonesia. Kita akan telusuri ide-ide yang mungkin terdengar tak lazim, tapi justru bisa jadi jawaban. Karena hari ini yang kita butuhkan bukan hanya lebih banyak produksi, tapi lebih banyak cara baru untuk berpikir. Apa itu lateral thinking dan kenapa relevan untuk ketahanan pangan? Dalam dunia yang makin rumit dan tak terduga, cara berpikir lama sudah tak cukup. Kita perlu cara baru. Dan salah satu pendekatan yang makin relevan hari ini adalah lateral thinking. Istilah ini diperkenalkan oleh Edward de Bono, seorang psikolog dan penulis asal Malta. Berbeda dari vertical thinking yang logis, linear, dan sistematis, lateral thinking mendorong kita berpikir menyamping, mencari solusi dari arah tak biasa, menantang asumsi, dan melihat pola tersembunyi. Di tengah krisis yang tidak bisa diselesaikan dengan rumus lama, pendekatan ini jadi sangat penting, terutama untuk isu kompleks seperti ketahanan pangan. Selama ini, pendekatan kita terhadap pangan cenderung mekanistik. Kalau kekurangan beras, kita tambah produksi. Kalau harga naik, kita intervensi pasar. Kalau distribusi macet, kita tambah subsidi. Masalahnya, itu semua hanya solusi permukaan yang tidak menyentuh akar sistemik. Dengan lateral thinking, kita bisa mulai bertanya secara berbeda. Misalnya, apakah ketahanan pangan hanya soal beras? Apakah ketahanan hanya bisa dibangun dari pusat? Atau, apakah petani selalu butuh bantuan? Atau justru butuh akses dan posisi tawar yang lebih adil? Contoh konkret penerapan lateral thinking datang dari Rwanda. Setelah masa konflik, negara ini bangkit dengan pendekatan pangan yang unik, diversifikasi lokal, teknologi mobile untuk distribusi, dan jaringan pasar berbasis komunitas. Mereka tidak meniru negara lain, mereka menciptakan sistem sendiri. Di Jepang, urban farming diterapkan di atap gedung, sekolah, bahkan stasiun kereta. Di Kenya, teknologi blockchain digunakan untuk mencatat hasil panen dan menjamin pembayaran adil ke petani. Itu semua lahir dari cara berpikir menyamping, bukan langsung. Indonesia butuh keberanian serupa, berani berpikir berbeda, bukan sekadar lebih keras bekerja dengan sistem lama. Karena ketahanan pangan bukan hanya soal memperbanyak input, tapi menciptakan pola baru. Pola yang relevan dengan realitas lokal, yang bisa disesuaikan dengan kondisi sosial, iklim, dan infrastruktur kita. Lateral thinking menolak jawaban yang sudah terlalu biasa. Ia bertanya, apakah ada cara lain? Apakah asumsi ini valid?
Apakah kita bisa membalik masalah jadi peluang? Dan ketika pola pikir ini diadopsi oleh pembuat kebijakan, pebisnis pangan, hingga masyarakat desa sekalipun, maka kita punya peluang membangun sistem pangan yang bukan hanya lebih kuat, tapi juga lebih adil dan berkelanjutan. Masalah ketahanan pangan Indonesia butuh solusi tak biasa. Indonesia sering disebut sebagai negeri agraris, tapi dalam hal ketahanan pangan, kita belum sekuat yang dibayangkan. Produksi pangan nasional memang ada, tapi distribusinya tidak merata, harga tidak stabil, dan ironisnya, kita tetap tergantung pada impor, bahkan untuk komoditas yang bisa kita hasilkan sendiri. Kenapa ini bisa terjadi? Pertama, karena kita masih melihat ketahanan pangan secara sempit, fokus pada beras, fokus pada produksi. Padahal, ketahanan pangan itu soal sistem, bukan soal satu komoditas atau satu titik distribusi. Kedua, karena kita terlalu bergantung pada pendekatan administratif. Ketika harga naik, solusinya adalah operasi pasar. Ketika pasokan terganggu, jawabannya adalah impor. Tidak salah, tapi itu solusi jangka pendek. Dan ketika digunakan terus-menerus, sistem kita kehilangan fleksibilitas dan keberanian untuk mencari alternatif. Contohnya, subsidi pupuk bertahun-tahun diberikan tapi efektivitasnya rendah. Banyak petani tidak benar-benar mendapat manfaat, sementara biaya negara membengkak. Contoh lain, data pangan nasional yang tersentralisasi seringkali tidak sinkron dengan realitas lapangan. Akibatnya, kebijakan yang dibuat menjadi bias, salah sasaran. Kita juga punya masalah dengan ketergantungan pada segelintir komoditas utama. Ketika panen terganggu atau harga global berubah, dampaknya langsung terasa ke seluruh ekosistem pangan. Selain itu, sistem distribusi kita masih terlalu panjang, tidak efisien, dan penuh potensi kebocoran. Petani menjual dengan harga rendah, tapi sampai ke konsumen, harganya sudah melonjak. Ini semua adalah gejala dari sistem yang sudah terlalu lama bergantung pada pendekatan linear. Kita butuh cara berpikir baru. Bukan sekadar menambal lubang lama, tapi mendesain ulang sistem dari awal. Dan dalam desain ulang itu, kita harus berani membongkar asumsi yang selama ini dianggap benar. Apakah subsidi benar-benar satu-satunya cara membantu petani? Apakah semua solusi harus datang dari pusat? Apakah data harus tunggal dan bersifat makro? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan membuka jalan bagi solusi lateral. Solusi yang tidak selalu besar, tapi kontekstual. Tidak selalu mahal, tapi cerdas. Tidak selalu cepat, tapi berakar kuat. Dan hanya dengan membongkar cara lama, kita bisa memberi ruang bagi sesuatu yang benar-benar baru tumbuh. Solusi lateral, diversifikasi, teknologi, dan model bisnis baru. Setelah membongkar kelemahan sistem lama, sekarang saatnya membicarakan solusi. Tapi bukan solusi konvensional. Kita bicara tentang solusi lateral yang lahir dari sudut pandang baru. Yang pertama, diversifikasi pangan berbasis lokal. Selama ini kita terpaku pada beras sebagai indikator utama ketahanan pangan. Padahal Indonesia punya lebih dari 70 jenis sumber karbohidrat lokal. Singkong, jagung, sagu, ubi, talas. Semuanya bisa jadi alternatif strategis. Dengan pendekatan berbasis ekosistem wilayah, kita bisa dorong daerah untuk fokus pada kekuatan lokalnya. Papua tak perlu dipaksa produksi padi. Biarkan mereka kembangkan sagu dengan cara modern. Jawa Tengah bisa perkuat singkong, Sulawesi dengan jagung, dan seterusnya. Langkah ini bukan hanya memperkuat ketahanan pangan, tapi juga mengurangi tekanan pada ekosistem sawah yang makin terbatas dan rawan krisis iklim. Yang kedua, pemanfaatan teknologi digital. Bayangkan sebuah sistem di mana seluruh rantai pasok pangan tercatat secara real-time. Mulai dari lokasi panen, jumlah produksi, suhu penyimpanan, hingga distribusi akhir. Semua transparan, semua bisa dilacak. Inilah kekuatan blockchain dan IoT. Teknologi ini bukan hanya soal keuangan, tapi juga ketahanan. Karena sistem yang transparan menciptakan efisiensi, menghindari penimbunan, dan mempercepat intervensi saat krisis.
Beberapa negara di Afrika sudah mengadopsi sistem ini untuk menjamin harga adil bagi petani dan mencegah manipulasi pasar. Kenapa Indonesia tidak? Yang ketiga, kontrak pertanian dan model bisnis baru. Selama ini, petani menjual hasil panen ke tengkulak karena tidak ada jaminan pasar. Tapi, lewat model kontrak farming, petani bisa berproduksi dengan kepastian pembeli, dengan harga yang disepakati sejak awal. Kita juga perlu membangun marketplace pangan bukan hanya sebagai tempat transaksi, tapi sebagai sistem kontrol harga berbasis data. Pemerintah bisa masuk sebagai agregator, bukan distributor. Memberi akses, bukan menggantikan peran pasar. Dan yang paling penting, kita harus mengubah logika subsidi. Bukan lagi subsidi untuk pupuk atau produk, tapi subsidi untuk infrastruktur dan data. Karena yang kita butuhkan sekarang adalah sistem yang bisa bertahan, bukan hanya bertumbuh. Dengan berpikir lateral, kita bisa lihat bahwa solusi pangan bukan hanya soal pangan, tapi soal cara berpikir tentang sistem, teknologi, dan nilai yang mendasarinya. Ketahanan pangan masa depan butuh cara pikir baru. Kita sudah terlalu lama berpikir bahwa semua masalah pangan bisa diselesaikan dengan lebih banyak produksi, lebih banyak anggaran, lebih banyak intervensi. Tapi hari ini kita tahu, itu belum cukup. Karena masalah pangan bukan hanya soal jumlah, tapi soal sistem, soal keadilan, soal efisiensi, soal keberlanjutan. Dan itu semua dimulai dari cara berpikir. Kita perlu berpikir lateral, keluar dari kotak, menantang asumsi, melihat ulang solusi yang sudah terlalu lama dianggap pasti benar. Kita perlu pemerintah yang tidak hanya menghitung angka, tapi membaca pola. Kita perlu pelaku usaha yang tidak hanya mencari margin, tapi menciptakan dampak. Kita perlu petani yang diberdayakan sebagai mitra, bukan sekadar penerima bantuan. Dan kita sebagai masyarakat harus berani menuntut sistem pangan yang adil dan transparan. Karena ketahanan pangan bukan hanya urusan pertanian, ini urusan bersama. Berpikir lateral artinya berani mencoba pola distribusi baru, berani memberi ruang untuk pangan lokal, berani menggunakan teknologi, dan berani mengubah logika subsidi, kebijakan, bahkan logika pasar. Karena jika kita terus mengulang cara yang sama, hasilnya pun akan sama. Negara yang berhasil membangun ketahanan pangan bukan yang punya lahan terluas atau panen terbanyak, tapi yang punya sistem yang bisa beradaptasi, berinovasi, dan merespons krisis dengan cerdas. Dan semua itu dimulai dari satu hal, keberanian untuk berpikir secara berbeda.